produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total. Terus aku tuh apa ya, bisa dibilang kalau dibilang viral kan aku tuh nggak pernah mau viral kan, dan alhamdulillah banyak banget orang baik, dan alhamdulillah udah ada beberapa produser, salah satunya juga kemarin ketemu sama Mas Anang. Alhamdulillah Mas Anang mau support aku 100% total, terus nyuruh aku juga untuk bisa pakai studionya Resa. Terus Resa nanti bisa jadi bagian dari The Hermansyah. Aku antara ini teh beneran apa, bohongan apa, gimana ya? Karena maksud aku kan intinya kalau Resa kan cerita podcast kemarin tuh sampai kemarin akhirnya dapat diundang juga sama beberapa teman-teman, ngobrol sama Densu, ngobrol sama Mas Anang. Kan nggak ada tujuan naon-naon gitu, maksudnya hanya cerita awalnya kenapa kemarin hilang, terus cerita gini. Aku nggak ekspektasi dan nggak mengira bakal ceritanya dikonsumsi banyak orang, terus banyak banget DM yang masuk ke aku. Ada yang mau bunuh diri nggak jadi, katanya ada yang punya permasalahan ini nggak jadi. Alhamdulillah setelah lihat podcast itu aku tuh bacanya antara sedih sama ya alhamdulillah maksudnya. Tapi kan kembali lagi, aku hanya bercerita tentang keluargaku, nggak maksudnya untuk motivasi atau apa, enggak gitu. Aku hanya cerita tentang pengalaman hidup aku gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang terus banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mulai kasih kepercayaan lagi sama Resa gitu ya. Mudah-mudahan sih Resa bisa membantu tanggung jawab itu, maksudnya bisa meraih sukses yang berkah lah gitu, yang barokah, yang klien-klien juga puas ketika Resa bisa dapat kerjaan ini. Itu sih. Pekerjaannya dalam bentuk nyanyi, MC atau? Alhamdulillah nyanyi. Hari ini juga dapat co-host pertama kali, nggak pernah co-host, bingung harus ngapain, tapi ya alhamdulillah tadi udah berjalan. Alhamdulillah mereka satisfied, produser juga aku tanya. Nah, terus banyak intinya sih lagi mau bikin single baru, tapi kan aku juga dalam kesempatan ini aku juga bingungnya dalam arti kata gini, aku nggak mau juga nanti dinilai bahwa setelah cerita ini terus viral akhirnya aku nyanyi, terus dalam arti kata akhirnya akhirnya manfaatin momen, nggak ada sama sekali. Tapi banyak banget pekerjaan yang udah hadir, walaupun semuanya masih on schedule ke depannya gitu ya. Bismillah dinikmatin. Kalau Rasa nggak bisa bilang apa-apa, sekali lagi juga mengucapin banyak terima kasih juga buat teman-teman media yang udah membuat berita ini jadi dikonsumsi banyak orang. Dari situ juga akhirnya rezeki Resa terbuka lebar. Kemarin ketemu sama teman-teman juga media di tempat Mas Anang, aku bilang nanti kalau dapat honor pertama kita makan-makan ya, kita jalan-jalan ya sama teman-teman ini. Maksudnya insya Allah mudah-mudahan dari hasil ini bisa berkah juga buat banyak orang dan semuanya. Itu sih gitu. Mas Reza, kapan sih titik balik Mas Reza akhirnya kembali aktif lagi begitu? Kalau aktif lagi tuh sebenarnya dari 2013 aku tuh dari mulai awal hari ini bikinin lagu sampai sekarang tuh ada beberapa orang yang kasih aku kerjaan, terus nyanyi juga, terus tapi memang ya dapat kerjaan hari ini liburnya 4 bulan 5 bulan gitu, karena aku belum keluarin single yang baru gitu ya. Tapi dengan banyaknya berita yang dikonsumsi masyarakat luas dan akhirnya jadi feedback positif buat aku, mudah-mudahan ini jadi satu titik balik yang betul-betul berkah lah buat banyak orang. Jadi aku juga kemarin udah bisa ngomongin teman-teman band lagi, kita latihan lagi yuk, kita latihan band lagi, latihan dance lagi. Alhamdulillah kan teman-teman mungkin yang kemarin juga nggak ngiringin, terus mereka juga libur nggak ada kerjaan, alhamdulillah bisa dapat kerjaan lagi walaupun sedikit banget. Jadi buat aku alhamdulillah senang banget, sangat senang. Walaupun satu sisi nervous karena seumur hidup aku nggak pernah ngalamin yang sebesar ini gitu ya. Sampai di media sosialku juga, handphoneku tuh juga udah
nggak bisa baterai normal karena notifikasinya banyak banget dukungan dan support. Dan ya buat aku hal positif ataupun hal negatif yang nantinya bersama-sama datang, ya buat aku ini jadi satu nikmat positif dan berkah. Kembali lagi bahwa intinya kan kalau Resa dari awal cerita sama Kang Ferdi Elemen di podcast itu nggak ada niat apa-apa, hanya sekedar cerita perjalanan hidup kok tiba-tiba jadi apa besar seperti ini, dan banyak DM yang masuk positif, terus suruh nyanyi lagi, dan banyak tawaran yang buat aku mudah-mudahan ini bisa jadi titik balik yang terbaik yang Allah kasih. Aku cuma lagi jalanin prosesnya aja lah, ngikutin aja alurnya Allah mau bawanya kemana, aku ikut aja lah. Dapat tawaran ini ayo, dapat tawaran ini ayo, selagi tidak mengecewakan klien dan pihak yang ajak kerja sama aku juga bisa senang, puas, ataupun program atau nyanyi. Berarti tidak hanya Mas Resa aja yang dapat keberkahan dari ini, sampai Styling. adikku, kakakku followersnya nambah katanya. Kan adikku kan jualan baju kan di salah satu tok itu ya kan, ya alhamdulillah sekarang jadi banyak yang pesen. Aku juga punya bisnis jualan makanan rumahan kan di rumah adikku kan buat ke tetangga, alhamdulillah jadi banyak yang pesen. Jadi buat aku ya alhamdulillah ya, maksudnya ketika Allah mau balikan telapak tangan, semua bisa terjadi. Yang penting juga aku selalu bilang sama teman-teman semua, termasuk teman-teman media, kalau aku ada salah, aku ada dalam arti kata kira-kira mulai bagaimana, please ingetin dalam arti kata, mudah-mudahan tidak berubah Resa yang ya gini aja gitu. Karena maksudnya notabene juga dari dulu, juga dari mulai aku meniti karir sampai sekarang kan semuanya juga ya gini-gini aja, nggak ada yang berubah. Cuman yang berubah adalah tadi ya orang kaya, sekarang lagi anak biasa aja yang berjuang, tidak ada perubahan. Dan mudah-mudahan itu bisa terus, dan alhamdulillah banyak banget rezeki. Terus ya di sembako juga alhamdulillah dapat kerjaan, alhamdulillah kan. Kebetulan dia juga, ya ini cerita sedikit nggak apa-apa, aku cerita masih di sembako juga dalam keadaan lagi sulit banget sekarang. Alhamdulillah kemarin dapat tawaran beberapa kerjaan, banyak orang-orang yang jadi ingat lagi sama dia. Jadi buat aku kemarin teleponan sama di sembako, ya alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan lah intinya bisa bawa berkah. Yang penting kan Allah juga tahu bahwa ini tidak dibuat, tidak disetting begitu aja, karena nggak ada aku cerita tentang mention orang, aku cuma cerita tentang kehidupan pribadi di perjalanan. Kan setiap orang punya perjalanannya, cuman ibaratnya curhat, cuma bedanya curhatnya di on cam, ditayangin di YouTube, di media. Jadi ya nggak tahu sampai aku sampai bilang di media sosial aku, di YouTube, di mana-mana, aku cuma bilang maafin aku nggak bisa balas satu-satu karena aku mau balasnya bingung karena banyak. Ini yang mana yang baru mau balas ini udah masuk jadi akhirnya aku hanya bisa tulis terima kasih, ya Allah balas semua kebaikan teman-teman yang udah support, mendoakan dan lain-lain. Terima kasih, ya mudah-mudahan teman-teman minta maaf kalau aku nggak reply satu-satu, tapi sampai detik ini aku bacain satu-satu, sama aku satu-satu di-like-in. Maksudnya kalau yang mention ke Instagram aku, insya Allah aku repost terus. Makanya pas lihat story aku, ya Allah ini temanya banyak banget ya titiknya, karena aku berusaha untuk merepost semua yang masuk supaya itu juga bisa memberikan kesenangan teman-teman semua yang di sana. Hanya itu yang bisa aku kasih atas feedback baik dari teman-teman. Mas Reza kemarin kan sempat terungkap juga orang-orang yang sempat ngebantu Mas Reza tuh kayak Arafi, ada sembako, ternyata Ruben Onsu juga. Iya. Gitu. Ruben apa sih sebenarnya yang membantu Mas Reza? Jadi gini, Ruben itu salah satu orang yang memberikan pekerjaan aku untuk lagu Sarwenda, lagu Ruben Veteran Peto, lagunya waktu Thalia sama Tania lahir, waktu itu juga aku bikin lagu. Jadi alhamdulillah. Jadi terus banyak orang yang bantu juga gitu, kayak misalnya Raffi ya di sembako. Ya ibaratnya kan kadang mereka nggak mau diberitahu bahwa setiap kebaikan kan kadang kita nggak boleh bukan bongkar, ya lebih kepada memberikan ke halayak ramai, karena itu kan bantuan adalah seginya
pekerjaan ataupun cuma-cuma, tapi makanya aku bilang juga di podcast Kang Denso, aku mungkin nggak bisa balas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini hadir baik secara teman, secara moral dan lain-lain. Jadi cuma Allah lah yang balas ya. Mudah-mudahan kalaupun aku sukses, insya Allah aku ingat sama semuanya, mudah-mudahan nggak ada yang terlewat ya, karena aku juga manusia biasa gitu ya, nggak mungkin kadang luput. Iya, tapi insya Allah aku tahu semua orang-orang yang sudah berjasa buat aku dan keluarga. Diberi job sama keluarga Ruben sejak kapan? Kenapa? Kerja sama keluarga Ruben, Mas Reza, yang buatin lagu buat Sarwenda. 2017 apa 2018 lah kalau nggak salah. Pokoknya pas anak pertama Ruben lahir, itu pertama kali Kak bikin lagu buat Tania aku lupa ya, Thalia ya yang pertama, anak Ruben pertama itu. Terus Sarwenda bikin album 2000 berapa tuh kemarin, nyumbang satu lagu. Terus pas Veteran Peto nyumbang satu lagu ya, alhamdulillah. Kalau sekarang masih ada ditawar kerjasama lagi nggak sama Kak Ruben, buatin lagu apa gitu? Kak Ruben sampai terakhir aku kemarin syuting belum ada, karena kan Veteran juga baru selesai bikin album ya. Mudah-mudahan sih dapat lagi ya, mudah-mudahan bisa dapat tawaran apapun. Tapi insya Allah apa yang kemarin udah dibantu sama Kak Ruben dalam segi pekerjaan ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik lah dan semuanya, karena kan memang masih di ruang lingkup aku kan musik kan. Jadi insya Allah ke depan mudah-mudahan Koko ada job lagu lagi lah buat Veteran atau Mas Reza Reza, mohon maaf nih, sebelumnya kan sempet rame nih di media sosial TikTok lah, ada akun namanya Kan94 yang mengatakan kalau kamu semua berjuta, boleh ditanggapi? Nah gini, jadi kalau menurut aku tuh nggak mau gini, pasti ada pro kontra dalam hal ini. Dan untuk sekali lagi kan aku menceritakan ini juga perjalanan hidup aku. Jadi kalau banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kemarin merasa aku tipu atau apa segala macam, yang jelas aku nggak pernah nipu siapapun. Kalau memang merasa aku menipu, boleh dilaporkan ke pihak berwajib. Pastikan kita negara hukum. Aku nggak mau mengklarifikasi apapun. Setiap orang boleh bersuara. Yang jelas sampai detik ini aku nggak, insya Allah tidak pernah merasa menipu siapapun. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa aku nggak tahu ya apakah banyak orang bilang apakah ini mau pansus atau apa dan lain-lain, tapi buat aku semua orang baik, dia orang baik. Kalaupun misalnya nggak ada yang tidak satisfied sama aku dalam hal pekerjaan, mungkin bisa dibicarakan secara manajemen, ataupun kenapa pada saat ini baru dia bicara. Karena harusnya kalaupun misalnya ada masalah dengan aku kan dari kemarin harusnya bisa bicara dengan manajemen dan lain-lain gitu. Kalaupun misalnya ini bergulir, aku ikut aja sih, aku nggak mau berkomentar. Maksudnya kalaupun misalnya ini, apalagi kan ini negara hukum ya, silakan aja. Aku juga bukan anak jenderal ataupun anak presiden yang punya backingan apa-apa, jadi monggo aja. Kalau memang itu berjalan baik, kalaupun misalnya aku melakukan kesalahan, aku minta maaf. Tapi insya Allah sih aku yakin, insya Allah aku nggak pernah menipu siapapun seperti yang diberitakan. Dan aku juga tidak mau menarik perhatian dari teman-teman, netizen ataupun lain-lain yang untuk mencari simpati atau segala macam, nggak ada. Karena memang aku hanya sekedar menceritakan perjalanan hidup aku, nggak ada maksud untuk bagaimana. Tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Yang pasti aku percaya bahwa like or dislike itu pasti ada. Yang jelas kalaupun misalnya merasa ditipu sama Reza, dilaporkan, disampaikan kepada kita kan negara hukum ya. Aku nggak mau juga, banyak juga yang bilang gitu, ayo nanti itu bisa kita laporin nih karena itu pencemaran nama baik. Nggak usah, karena yang penting ikut aja toh. Insya Allah aku percaya apapun itu semuanya pasti akan Allah tepatin yang baik atau enggak. Tapi yang jelas bahwa aku sama beliau berteman baik, dia juga dekat sama keluargaku. Jadi buat aku mungkin ya dibicarakan aja gitu, maksudnya dengan baik gitu ya. Nah, itu sih, aku nggak mau terlalu menanggapinya dan aku santai aja. Aku ibarat gini,
orang senang dengan cerita aku, alhamdulillah. Orang nggak senang sama cerita aku, seperti aku bilang, nggak mau berteman sama aku, nggak senang sama aku juga ya. Aku mau, karena buat aku rezeki udah dikasih sama Allah. Kalaupun memang ini rezeki dikasih, ataupun misalnya nantinya Allah belum mau menitipkan rezeki sama aku, ya aku jalanin. Aku sudah ada di fase yang cukup kemarin luar biasa. Jadi buat aku insya Allah aku harus siap juga menerima kriteria yang datang. Jadi ya aku nggak mau terlalu menanggapi apakah is that true or false, tapi kalaupun misalnya kira-kira ada yang tidak sependapat dengan aku, atau yang kurang berkenan, ataupun misalnya merasa dirugikan sama aku, monggo disampaikan dengan baik kepada pihak manajemen, ataupun mungkin dia kenal sama keluargaku, disampaikan baik-baik apa gimana solusinya bagaimana. Tapi insya Allah aku nggak pernah nipu siapapun. Kalaupun misalnya dari kemarin aku nipu, mungkin sudah ada bagaimana kan, apalagi kan aku yakin pihak berwajib juga nggak mungkin bermain-main dalam hal ini, karena membawa nama institusi kepolisian. Jadi monggo aja dilakukan melalui jalur yang tepat gitu. Jadi supaya aku juga lebih jelas ini faktor hukumnya itu di mana, monggo disampaikan. Tapi kalau ke ruang publik kan takutnya nanti netizen dikasih apa makanan yang konflik, dan aku nggak mau lahir dari situ. Jadi aku mungkin lebih ya monggo aja, mau apapun yang terbaik menurut orang yang kontra, monggo aku terima. Dan ya aku tetap mau jadi diriku yang begini aja, udah nggak ada yang perlu dirubah, nggak ada yang perlu harus marah, harus bagaimana, enggak lah gitu. Jadi lebih baik kalau kita saling damai, saling memaafkan, nggak perlu bagaimana. Justru dengan hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi bahwa damai itu indah. Intinya sekali lagi poinnya adalah aku tidak mau menanggapi terlalu jauh, monggo aja dilakukan melalui proses-proses yang sepatutnya dilakukan, dan aku menerima dan tidak pernah melarang dan tidak pernah mau merubah marah dan